Halo pencinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih bersama di Singapore Badminton Open 2025. Oke sobat BL, di sini kita akan melihat mengenai penyebab kekalahan dari Fajarian dan juga bagaimana tanggapan dari netizen soal kekalahan Fajarian dan juga soal badminton kita secara keseluruhan. So mari kita simak informasi selengkapnya. Oke sobat, pertama kita akan spill kembali ya untuk hasil babak perempat final kemarin ganda putra kita, yaitu Fajarian teman-teman. Nah di game pertama teman-teman, kekalahan mereka luar biasa, sangat tragis ya, 3-21 yang di luar dugaan pencinta badminton tanah air, bahkan mungkin dunia ya. Seorang Fajarian bisa dikalahkan pemain senior ya, pemain the daddies-nya Denmark dengan skor yang sangat-sangat telak, 21-3 teman-teman ya. Tapi di game kedua Fajarian akhirnya berhasil menyamakan skor dengan kedudukan 23-21. Dan di game ketiga sayang sekali mereka meskipun sempat unggul di game point dengan 3 atau 4 angka, namun pada akhirnya pasangan Denmark ini menunjukkan kelas dan kualitas mereka untuk mengejar dan mengembalikan keadaan sehingga skornya menjadi 24-22 teman-teman. Nah sekarang mari kita lihat apa sih penyebab kekalahan mereka. Ini penjelasan dari si Fajarian sendiri ya. Yang pertama, mereka meminta maaf ya atas apa yang terjadi di Singapore Open ini ya. Mereka minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena gagal meraih kemenangan. Mereka menyadari kalau hasil ini tidak sesuai harapan. Jelas tidak sesuai harapan ya. Dan ya saya pikir kita kecewa boleh, tapi ya kita maafkan saja nggak sih teman-teman ya. Karena kan supaya mereka lebih fokus lagi ke depan. Terlebih ya, turnamen berikutnya kita akan bermain di rumah sendiri, yaitu di Indonesia Open. Mudah-mudahan mereka ini kembali menemukan kepercayaan diri ya teman-teman. Amin ya teman-teman ya. Nah ini dia adalah pernyataannya. Pertama, kami minta maaf untuk seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia untuk hasil yang belum sesuai harapan. Kami sudah berusaha tetapi ini hasilnya. Buka Fajar dalam keterangan resmi PBSI dikutip Sabtu 31 Mei 2025 ya. Ya jelas mereka sudah berusaha teman-teman ya. Ya apa ya, di game pertama kalah telak tapi akhirnya bisa bangkit di game kedua ya. Namun sayang sekali ya, mungkin saya adalah satu dari ribuan orang atau bahkan jutaan orang yang berpikir laga ini akan menjadi milik Fajarian ya. Setelah di game ketiga mereka sudah game point dengan unggul 4 angka kalau saya tidak keliru ya. Nah itu harusnya sudah menang ya. Tapi benar-benar aneh bin ajaib ya. Itu bisa dikejar dan akhirnya dibalikkan keadaannya teman-teman ya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka sudah berusaha maksimal sesuai dengan pernyataan mereka ini. Sudah berusaha tapi hasilnya belum sesuai harapan. Nah ini dia, kita lihat kekalahan telak di game pertama ya. Di game pertama kami kecewa dengan penampilan kami ya. Mereka tidak menyangka ya, Kim Anders sangat cerdik di dalam mengatur arah servis dan kami banyak kecolongan dari sana. Akhirnya konsentrasi kami buyar ya, dan mereka sangat nyaman. Nah itu yang terjadi di game pertama. Jadi pasangan Denmark ini menurut Fajarian sangat cerdik melakukan servis. Nah servis-servis yang menekan, yang membuat mereka, menyulitkan mereka. Bahkan angka demi angka mereka peroleh, dan itu membuat konsentrasi pemain kita ini buyar ya. Jangankan mereka ya, kita yang amatiran di bawah aja kalau main bercanda sama teman aja ya. Kalau temannya dapat poin beruntun, kita agak terganggu gitu nggak sih? Istilahnya kena mental gitu ya teman-teman ya. Apalagi mereka disaksikan oleh ribuan atau penonton yang ada di stadion. Jangan bilang mereka kan pemain pro begitu ya. Tetap aja namanya juga manusia. Oke, dan ini dia ya. Di game kedua mereka sudah unggul, atau kami sudah unggul lumayan jauh, tapi mereka bisa memaksakan setting dengan pengalaman ya. Jadi mereka maksudnya itu Fajarian sudah unggul jauh nih, sudah sampai game point. Nah pasangan Denmark ini lagi-lagi menunjukkan kualitasnya. Mereka ngejar bahkan sampai setting, dan akhirnya mereka menang nih. Fajarian menang di game kedua ya. Dan hal serupa itu kembali terjadi di game ketiga, malah justru lebih mengenaskan kalau saya bilang ya. Mereka tadi saya sudah katakan ya, unggul game point dengan 4 angka kalau saya tidak keliru, yang kita pikir akan menang ya gitu ya. Tapi sekali lagi aneh bin ajaib, dikejar, dikembalikan keadaan, dan nasib mereka akhirnya tersingkir di Singapore Open di babak perempat final.
Oke, dengan habisnya wakil kita di Singapore Open di babak perempat final, maka kita mau ngecek ya, apa sih kata netizen di tanah air ini soal situasi badminton kita saat ini ya. Nah, yang pertama ada komentar dari Bang Teguh ya. Kita tunggu penjelasan apalagi yang akan dikatakan PBSI ya. Alasan apalagi yang akan diucapkannya. Sudah berapa turnamen non gelar min ya. Jadi ini ada di aplikasi Ungu ya. Nah, kalau saya tadi sempat ngecek lagi ya, di Tour Asia dimulai dari Taipei Open itu sampai Thailand dan juga Malaysia hingga Singapura, kita hanya dapat satu gelar di Taipei Open yang Super 300 ya kalau saya tidak salah. Dan itu adalah ganda campuran, Jafar Felisa mengalahkan Dejan City di final. Nah, kala itu China, Tiongkok tidak ikut ya. Yang ikut itu hanya Taipei karena dia tuan rumah. Kemudian ya pemain lain ya, intinya Cina tidak ikut. Nah, kemudian ada lagi komentar ini, please PBSI, lagi-lagi PBSI disebut namanya, tolong dipecah mereka. Selamatin si Fajar, sumpah gedek banget sama si Rian, poin kritis servis 3 kali gak nyampe. Mumpung Olimpik 2028 masih lama, mending bongkar dari sekarang. Si Rian mentalnya kacau banget. Nah, ini komentarnya pedes nih, tapi agak ada benernya ya. Yang pertama, dia menyentil PBSI sama seperti Bang Teguh. Kemudian yang kedua, si Rian secara individu dikatakan mentalnya kacau banget. Nah, yang terakhir menurut saya dari komentar ini adalah ada kepentingan untuk menuju ke Olimpik 2028 ya. Ya, jadi kita berharap ya, sekali lagi memang sudah waktunya ada perombakan, ada rotasi, ada perbaikan supaya kalau demi kebaikan badminton kita apa salahnya gitu ya. Oke, kita lihat lagi komentar berikutnya ya. Rian, berapa kali game point servismu selalu error, padahal kemenangan udah di depan mata malah nggak dimanfaatin, dan penutupnya diakhiri dengan errornya Fajar. Jadi ya tidak bisa kita salahkan salah satu ya. Kalau bagi saya pribadi, mereka itu mainnya 2 orang, yaitu satu paket gitu ya. Kesalahan berdua atau iya nggak sih kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih kayaknya harusnya kayak gitu nggak sih? Nggak boleh kita salahkan salah satu ya. Nah, berikutnya di Bang Agus, makasih sudah berjuang. BTW bisa-bisanya poin kritis servis error beruntun ya. Bisa, itu yang terjadi kayak gitu. Tapi ada Bang Agus ini menyampaikan terima kasih atas perjuangan dari Fajarian ya. Ada lagi kah? Masih ada nih. Tapi patut diacungi jempol mentalnya, masih bisa bikin rubber, kalau gua mungkin kagak bisa rubber. Oh jelas kalau lu Bang. Jadi maksudnya si abang ini, si Satrivihiyu inilah ya, mengatakan ini maksudnya ada di game pertama dihajar dengan skor yang aneh menurut saya 3-21 ya, tapi mereka berhasil bangkit di game kedua meskipun sempat dikejar ya, tapi akhirnya menjadi milik Fajarian. Nah, di game ketiga sebenarnya udah bagus banget ya, udah sampai game point. Sayang sekali mental berbicara di akhir-akhir. Error itulah kesalahan. Jadi mereka berjuang melawan diri mereka sendiri kali ya. Mungkin bahasa kerennya, sok keren aja. Nah, kesalahan apa yang dilakukan pengurus badminton INA ya? Ini sampai atletnya puasa gelar. Ayo, kesalahan apa lo badminton INA PBSI ini yang dimaksud ya? Nah, ini dia ada komentar lagi di kolom chat YouTube ya, salah satu channel yang ada uploadan Fajarian bermain. Ada komen seperti ini dari Bang Widya Nugroho ya. Sebagai bangsa Indonesia, saya bangga Indonesia punya banyak pemain bulu tangkis kelas dunia. Duo ini salah satu ganda terbaik, tapi kenapa kok mainnya banyak errornya? Gerasa-gerusu, kurang tenang, kurang disiplin dalam penempatan shuttlecock. Banyak sekali pukulan penempatan shuttlecock seperti pemain amatir katanya ya. Buat Mas Rian dan Alfian tetap semangat, terus perbaiki teknik permainan dan disiplin tinggi. Bravo badminton Indonesia. Ini komentarnya tuh ada kritikan. Ini kok jadi ciri-ciri komentar yang baik seperti ini ya, diawali dengan apa ya, semacam pujian gitu-gitu ya, tapi di tengah-tengah diselipi ada kritikan, terakhir ada apa, motivasi, saran ya. Tetap semangat, perbaiki teknik permainan. Dan lah ini bijak nih Bang Widya Nugroho. Dari namanya nih sepertinya orangnya sudah senior. Oke, dan terakhir ada komentar lagi dari Muryati Yati ya. Finali ya.
Malaysia Open terulang lagi, jadi penonton. Oh, maksudnya kita jadi penonton ya, pemain kita. Tapi aku salut dengan perjuangan Javel. Ini Jafar Felisa, Javel. Bapak Wamen Taufik Hidayat. Nah, disepil sama kakak Muriati ini ya, Bapak Wamen kita yang terhormat Taufik Hidayat. Kenapa ini katanya? Hello PBSI, mana masa-masa Minions The Daddies Owi Butet. Ya Allah, gimana ini masa depan badminton Indonesia? Jadi Pak Wamen pun disentil ya. Kemarin waktu saya live score ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sini ya, banyak memang yang menyebut nama Pak Wamen kita ya, karena mereka juga mengikuti ya beberapa mungkin tahun lalu ya, sempat ada di sebuah podcast Pak Wamen itu mengeluarkan kata-katanya, kritikan yang cukup pedas begitu terhadap kepengurusan PBSI dan lain sebagainya. Maka kemudian harapan itu ada ketika beliau menjadi wakil menteri begitu. Harapannya adalah meningkatkan performa, meningkatkan prestasi badminton Indonesia. Tapi kenyataannya seperti ini, mungkin ya karena belum genap setahun kali ya. Jadi kita tunggu saja ya. So teman-teman, pertanyaannya yang perlu kalian jawab di kolom komentar ya. Apa komentar kalian tentang semua yang terjadi ini ya, tentang badminton Indonesia secara keseluruhan, dan juga boleh komentar tentang Fajarian secara khususnya ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling bertanggung jawab dengan semua ini? Ya, di sini saya kasih mungkin beberapa hal ya. Yang bertanggung jawab tentu adalah yang paling tinggi nih, misalnya adalah dari kementerian ya, kementerian yang mengurusi ini, kemudian organisasinya PBSI, kemudian pelatih, dan terakhir seperti pemain itu sendiri. Dari 4 hal ini, siapa menurut teman-teman yang harusnya paling bertanggung jawab? Paling berarti pilih satu ya. Semuanya harus bertanggung jawab, tapi yang paling siapa ya? Silakan kalian komen ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apapun yang kita bicarakan, yang pasti kita doakan dan kita harap supaya badminton kita cepat pulih ya. Anggaplah ini sedang sakit begitu, jadi semoga cepat mendapatkan dosis atau obat yang ampuh supaya bisa menyembuhkan badminton kita, supaya kembali ke jalur prestasi seperti harapan kita semua. Oke teman-teman ya, kita doakan yang terbaik. Oke Sobat Bel, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal kurang berkenan ya, karena kalian sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi seorang penikmat badminton. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.